Assalamualaikum. Nah, di sini saya menggunakan satu buah terong ukuran besar. Ini akan saya potong menjadi beberapa bagian. Untuk tangkai dan ujungnya ini semua saya potong ya. Dan untuk kulitnya di sini saya kupas. Nah, setelah ini saya akan potong tapi tidak sampai putus ya. Nah, kalau kalian kesusahan, kalian bisa mengganjal menggunakan sumpit ya. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Lanjut untuk mengiris sisa terongnya. Terongnya sudah diiris semua. Sekarang kita rendam. Gunakan air secukupnya, lalu kemudian tambahkan garam. Di sini saya tambahkan 1 sendok teh garam. Nah, kemudian di sini terongnya saya rendam 5-10 menitan. Lagi menunggu terongnya, sekarang kita buat bahan kriuknya. Di sini saya menggunakan 15 sendok makan tepung terigu atau 150 gram. Lalu kemudian 2 sendok makan tepung maizena atau 20 gram. Lalu saya tambahkan bubuk kaldu dan juga bubuk lada. Bubuk kaldu setengah sendok makan dan bubuk lada 1 sendok teh. Kalau suka asin, kalian boleh tambahkan sedikit garam. Nah, di sini saya tambahkan setengah sendok teh baking powder. Tepungnya bisa crispy dan mengembang. Lalu kita aduk rata ya. Nah, sudah tercampur rata. Sekarang kita bagi ya. Di sini saya ambil 4 sendok makan tepung keringnya biar jadi adonan tepung basah. Nah, biar makin renyah, di sini saya tambahkan 1 butir telur di adonan tepung basahnya. Kalau kalian mau skip juga boleh, nggak apa-apa. Tapi rasa adonannya nanti sedikit berbeda ya. Yang penting ketika menggoreng nanti kalian menggunakan minyak yang banyak dan cukup panas. Nah, setelah itu saya tambahkan 8 sendok makan air. Kemudian di sini kita aduk adonannya sampai larut ya, atau sampai nggak ada gerindil lagi. Nah, kira-kira kekentalannya seperti ini. Terongnya sudah saya tiriskan. Sekarang kita langsung celupkan ke bahan tepung-tepungannya. Yang pertama di sini saya celupkan langsung ke tepung kering. Ratakan terongnya menggunakan tepung kering sampai ke dalam-dalamnya ya. Nah, jika sudah, langsung celupkan ke tepung basah. Dan celupkan kembali ke tepung kering. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Nah, terongnya siap untuk digoreng. Oh ya, untuk menggorengnya gunakan minyak yang banyak ya, sampai terongnya terendam sempurna, itu lebih bagus. Jangan lupa dibalik terongnya sampai semua sisi terkena minyak. Nah, jika sudah seperti ini, terongnya sudah matang, bisa kita angkat lalu tiriskan. Voila, ini dia terong crispy-nya siap untuk dinikmati. Nah, ini terongnya. Sekarang coba saya cicip terlebih dahulu. Dan ini masih panas banget. Rasanya enak. Terongnya jadi mirip jamur. Kita tambahkan dengan saus sambal. Rasanya makin mantap. Ini nggak kalah dengan Kentucky yang di luaran sana, yang biasa dijual dari 7.000 sampai 10 ribuan. Nah, ini lumayan jadi stok cemilan anak-anak di rumah daripada harus beli di luaran sana. Ini juga lebih terjangkau, lebih higienis, dan rasanya juga enak. Oke, selamat mencoba and happy cooking.
Langsung saja kita ke bahan-bahan yang akan digunakan. Sini ada satu buah terong ukuran besar, disesuaikan lagi ya. Kalau terongnya kecil, kalian bisa menggunakan 2 buah terong. Kemudian di sini saya menggunakan cabai besar, 2 buah cabai besar hijau dan 1 buah cabai besar merah. Kemudian ada cabai rawit tentunya. Di sini saya menggunakan 9 buah cabai rawit. Kalian bisa sesuaikan, jika kalian tidak suka pedas bisa dikurangi. Lalu kemudian 3 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih. Lalu kemudian ada terasi dan juga santan. Oke, langsung kita eksekusi. Let's go. Kita potong dulu terong ya, karena ini kebesaran biar bisa muat di panci. Di sini saya potong 2 seperti ini. Lalu kita kukus semua bahan kecuali terasinya ya. Kita kukus dengan api sedang sekitar 5 sampai 7 menit. Nah, ini terongnya sudah matang dan semua bahan sudah matang. Sekarang saatnya kita angkat. Masukkan semua bumbu, bawang putih, bawang merah, cabai. Untuk terasinya jangan lupa dibakar terlebih dahulu karena ini 1 buah, maka di sini saya akan potong karena saya butuh cuma setengahnya aja. Jangan lupa juga tambahkan garam. Di sini tambahkan setengah sendok makan garam, lalu kemudian penyedap. Bagi kalian yang nggak suka penyedap boleh di skip. Kemudian kita ulek sampai halus. Nah, bumbunya sudah halus, sekarang kita masukkan terong. Nah, terongnya kita geprek seperti ini ya. Tambahkan sedikit garam di santan, lalu kemudian kita aduk. Nah, santannya sekarang kita tuangkan ke dalam bumbu dan juga terongnya. Ini santannya masih mentah ya. Jadi rasa santannya lebih segar dan ada rasa manis-manisnya karena ini santan baru dan ini santan mentah. Ini dipadu padankan dengan ikan asin dan nasi hangat. Ini kita akan lahap banget makannya. Voila, ini dia terong sambal terasi bumbu cobek siap untuk disantap. Kali ini kita akan bikin cemilan, bahannya dari terong. Di sini saya menggunakan 4 buah terong yang sudah dicuci bersih. Nah, ini terongnya akan saya iris memanjang, tapi jangan sampai putus ya. Terlebih dahulu kita bersihkan bagian atasnya, tapi jangan dibuang. Lalu kemudian kita belah, lalu kemudian kita iris kecil-kecil seperti ini. Untuk ukurannya atau kecil besarnya, ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, untuk tangkainya ini akan saya potong lebih pendek ya. Jadi masih bisa dipegang nanti ketika menggoreng. Nah, ini terongnya semua sudah saya iris. Selanjutnya di sini saya menggunakan 4 siung bawang putih, kita ulek aja. Lanjut, sekarang kita marinasi terongnya. Di sini saya menggunakan 2 butir telur. Langsung saja kita pecahkan ke dalam terong. Lalu masukkan bawang putih yang sudah kita ulek tadi. Tambahkan setengah sendok makan kaldu sapi. Kalian juga bisa menggunakan kaldu ayam bebas. Lalu tambahkan setengah saset bubuk lada dan 2 sendok makan tepung maizena. Lanjut, ini kita aduk aja sampai terongnya merata dengan bumbu marinasinya. Pastikan tangannya dicuci bersih terlebih dahulu ya. Kita diamkan dulu terongnya minimal 30 menitan agar bumbunya meresap. Sekarang kita bikin adonan tepung keringnya. 15 sendok makan tepung terigu dan 7 sendok makan tepung maizena. Sekarang kita masukkan saja. Lalu tambahkan 1 sendok teh kaldu sapi, 1 sendok teh baking powder dan setengah saset bubuk lada. Jika semua sudah masuk, sekarang kita aduk saja hingga semuanya merata. Ini pastikan merata ya, jangan sampai ada yang menggumpal atau jangan sampai bumbunya belum tercampur rata. Sekarang kita ke proses penepungan. Pastikan tangannya dicuci bersih terlebih dahulu, lalu kemudian kita baluri terong ke tepung kering. Untuk proses penepungannya di sini saya melakukannya 2 kali ke tepung kering ya.
dan 2 kali di adonan basahnya. Kalian bisa melakukan penepungan lebih dari 2 kali, boleh sesuai dengan selera masing-masing atau kebutuhan masing-masing. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini terongnya sudah dilakukan penepungan, ini siap untuk digoreng. Untuk menggorengnya pastikan terongnya terendam dengan minyak ya. Dan menggoreng terong ini nggak perlu lama-lama, nggak seperti ayam. Jika sudah kecoklatan seperti ini, jangan lupa untuk dibalik. Nah, kalau sudah coklat semua, artinya ini sudah matang, lalu kita angkat dan ditiriskan. Voila, terongnya siap untuk dinikmati. Wangi terongnya ini jadi mirip ayam goreng atau Kentucky, dan ini dari tampilannya aja ini sudah kelihatan kriuk banget. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri, ini dipastikan kriuk. Saatnya saya akan coba cicipin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak banget, crunchy, kriuk, wangi, dan terongnya lembut banget, dan ini nggak kerasa terongnya. Jadi lebih mirip rasa jamur dan perpaduan dari Kentucky, karena ini penepungannya mirip dengan resep Kentucky ya. Ocol saus sambal, rasanya yummy banget. Ini pokoknya enak banget, kalian wajib cobain. Dimakan selagi hangat, buat teman ngopi ataupun ngeteh, ini cocok juga. Dijadikan lauk juga ini enak, apalagi cuman sekedar jadi cemilan sore hari, rasanya mantap. Cocok juga buat kalian anaknya yang nggak suka makan sayur, dicoba olah seperti ini. Karena anak-anak biasanya suka dengan olahan yang bervariasi, apalagi ini mirip Kentucky dan rasanya ini mirip-mirip jamur, dan wangi dan aromanya ini mirip banget dengan ayam goreng. Kalian wajib recook sendiri di rumah. Gimana simple bukan? Selamat mencoba and happy cooking. Kali ini kita akan bikin cemilan dari terong. Di sini saya menggunakan 2 buah terong yang sudah dicuci bersih seperti ini. Sekarang terongnya akan saya potong. Di sini saya potong menyerong ya. Kita buang dulu bagian ujungnya. Nah, biar ukurannya makin besar, di sini saya potong menyerong seperti ini. Lanjut aja kita potong. Kalian bisa iris atau potong setipis mungkin sesuai dengan selera masing-masing. Ini untuk ukuran yang saya potong ini atau saya iris ini sedang aja, nggak terlalu tipis juga nggak ketebalan. Jadi ukurannya sedang-sedang aja, bisa kriuk nanti hasil terongnya. Nah, ukurannya seperti ini. Lanjut, sekarang terongnya saya rendam menggunakan garam, tambahkan 1 sendok teh garam. Lalu kemudian masukkan semua terongnya. Ini rendamnya nggak usah lama-lama ya. Ini kita rendam sekitar 2-3 menitan aja. Ini sudah sekitar 3 menitan. Sekarang terongnya saya tiriskan terlebih dahulu. Terongnya ini sudah ditiriskan, lalu kemudian saya rendam kembali menggunakan air biasa. Rendamnya nggak usah lama-lama, ini cukup 1 menitan aja ya, biar hasil terongnya tetap bagus. Untuk tepung basahnya di sini saya menggunakan tepung terigu pro tinggi. Kalian juga bisa menggunakan tepung serbaguna, jadi lebih praktis ya. Nah, untuk tepungnya di sini saya tambahkan bumbu seperti kaldu sapi, bubuk lada, bubuk merica, dan juga bubuk bawang putih. Sudah saya tuliskan semua di deskripsi ya. Lalu kemudian kita tambahkan air. Oh ya, untuk takaran tepung tadi saya menggunakan 15 sendok makan tepung pro tinggi atau tepung terigu pro tinggi. Untuk takaran airnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Di sini saya menggunakan 400 ml air, jadi hasilnya sedang ya, nggak kekentalan juga nggak keenceran. Nah, ini dia hasil tepungnya seperti ini, masih agak padat. Jangan lupa terongnya diangkat atau diiriskan ya.
Di sini saya menambahkan tepung panir. Sekarang kita celupkan terongnya ke tepung basah, lalu kemudian kita baluri ke tepung panir. Nah, ini terongnya sudah dibaluri dengan tepung panir dan tepung terigu, siap untuk digoreng. Goreng di minyak panas dengan api sedang. Jika sudah kecoklatan seperti ini, jangan lupa dibalik. Nah, ini terongnya sudah matang. Sekarang saatnya kita angkat, lalu kita tiriskan. Nah, itu tadi versi tepung panir. Sekarang ini versi tepung basahnya aja ya. Langsung saja kita masukkan ke dalam minyak panas. Biar warnanya nggak pucat, boleh tambahkan dengan bubuk kunyit di adonan tepungnya. Tidak pakai juga nggak apa-apa, karena di sini saya juga tidak menambahkan bubuk kunyit. Masukkan terongnya sampai habis. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini, jangan lupa dibalik. Terongnya sudah matang, jangan lupa diangkat, lalu kita tiriskan. Voila, ini dia hasilnya. Ini dengan tepung panir. Warnanya jadi cantik banget. Sekarang saatnya kita icip-icip. Kalian bisa lihat dan dengar sendiri ini suara gesekan dari tepungnya. Sekarang saatnya kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya gurih, crispy, yummy banget. Ini nggak kerasa terongnya. Dicocol saus sambal seperti ini makin mantap. Ini gurih, crispy, renyah, dan wangi banget. Ini aroma wangi bawang putihnya ini kerasa banget. Ditambah rasa renyah dari tepung panirnya, rasanya juara. Ini cocok banget dihidangkan selagi hangat seperti ini. Teman ngobrol, nonton TV, ataupun nonton drakor. Nggak kerasa ini bakalan ludes. Nah, sedang ini versi tanpa tepung panirnya. Ini tetap renyah, tapi tingkat kerenyahannya dibanding tepung panir tadi jelas kurang ya. Ini rasanya gurih, renyah, lembut banget, lebih ringan dibanding rasa tepung panir tadi. Dicocol dengan saus sambal, ini rasanya gimana? Satu bahan pokok bisa jadi dua hidangan sekaligus. Simpel dan mudah bukan? Selamat mencoba and happy cooking!